sisik. Itu jalannya kayak nggak punya tulang gitu ya? Iya, aneh banget Maksud mereka ngomong gitu apa? Kayaknya aku jalannya biasa aja. Kok mereka takut ya ngelihat aku? Wajahku emang kelihatan kusam. Pantes orang-orang takut. Hai, Fit. Mas, Astagfirullah. Ular! Ular! Mas Tio! Mas Tio! Mas Tio! Mas Tio jangan pergi, Mas! Ular? Ular di mana? Pasti itu cuma alasan Mas Tio buat meninggalkan aku kan? Gak ada lagi yang aku pertahanin di sini. Aku harus pergi ke Jakarta. Mas Tio aja udah pergi ninggalin aku. Fitri mau pergi ke Jakarta, mau cari kerjaan di sana, Pak. Fitri, kamu mau tinggal sama siapa di Jakarta? Saudara kita kan di sini semua. Fit, mending kamu kerja di sini saja. Nggak usah neko-neko kerja di Jakarta. Apa kamu sanggup tinggal di Jakarta? Apa-apa pakai duit? Tapi Pak, di sini tuh udah nggak ada apa-apa buat Fitri. Daerahnya aja nggak berkembang. Gimana mau maju? Kamu itu Fit, apa-apa kamu ukur dengan materi. Lah, kalau anak-anak muda di kampung ini pada pergi ke kota, gimana kampung ini bisa maju? Pokoknya Fitri akan tetap ke Jakarta. Fitri tuh mau ngerasain Pak tinggal di sana, nyari kerjaan di sana. Karena di Jakarta tuh kotanya lebih modern, sarananya juga lebih berkembang. Usir dia dari rumah. Sudah, pergi kamu sana. Ingat, jangan pernah kembali ke rumah ini sebelum kamu jadi orang sukses. Pak, jangan begitu dong. Anak masa kayak diusir-usir gitu sih. Kita larang juga percuma, nanti malah kabur. Wes, sakarepmu. Lihat aja Bu, Fitri akan jadi orang sukses di Jakarta. Dan kalau nanti Fitri pulang lagi ke kampung ini, Fitri akan bawa uang yang banyak Bu. Tapi apakah itu benar? Itu saya pikirannya dikuasain siluman ular. Saya nggak tahu ya. Tapi yang di pikiran saya banyak itu adalah lebih ke karir, kesuksesan yang selalu ditunda-tunda. Ya, Mbak Fitri, bawa surat lamarannya. Saya bawa Pak, ini silahkan. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, kamu presentasikan bagaimana caranya kamu bisa meyakinkan seseorang agar percaya dan menerima penawaran barang yang kamu buat. Baik Pak, akan saya mulai presentasinya sekarang. Jadi gini Pak. Ular! Ular? Ada ular di kepalamu! Gak ada ular di kepala saya Pak. Sapam! Sapam! Usir orang ini. Dia siluman ular. Pak, jangan Pak, saya belum selesai presentasinya Pak. Pak, saya bukan siluman ular Pak. Pak, Pak, tolong Pak. Jangan Pak. Nih, CV kamu. Jangan sampai perempuan ini masuk ke kantor ini lagi. Dia perempuan siluman, Pak. Iya, Pak. Bapak jangan sembarangan nuduh saya Pak. Ini bukan manusia ular. Saya tidak mau menerima karyawan yang bukan manusia seperti kamu. Paham kamu? Bapak benar-benar keterlaluan. Bapak tuh udah nggak punya hati. Mentang-mentang Bapak punya posisi tinggi di tempat ini, Bapak bisa berlaku semena-mena sama orang kayak saya. Tutup mulut kamu. Seret dia keluar. Kenapa aku kayak nyium bau melati ya di tempat ini? Jangan-jangan bener yang dibilang sama orang-orang kalau aku diikutin sama Nyi Roro Kidul. Jangan-jangan perbuatan tadi
Ulah Nyi Roro Kidul kali ya. Siapa kamu? Siapa? Siapa? Beneran gila nih orangnya. Gila, teriak-teriak dari tadi. Aja kalian ngatain orang gila. Pergi! 8 tahun saya nggak pulang-pulang ke rumah karena saya merasa saya nggak sukses dalam berkarir. Ya, saya merasa gagal dan gagal dan gagal. Jadi saya tunggu nanti kalau saya udah sukses saya baru pulang. Kalau saya sukses saya pulang, tapi saya selalu gagal. Saya juga bingung saya kenapa kayak gini gitu. Nak, aku boleh pinjam uang lagi nggak, Nak? Kamu tuh ya, Pit, kerjaannya pinjam uang terus. Perasaan kerjaan kamu lebih bagus dari aku. Aku juga bingung, Nak. Kenapa ya aku setiap bulan kehabisan uang terus? Utang kamu ke aku tuh udah banyak banget. Aku nih juga punya keperluan. Masa uang aku kerja selama ini cuman buat pinjam ke kamu terus? Nak, kenapa ya aku kayak gini terus? Kehidupan aku tuh sial terus. Nyi Roro Kidul? Fitri, jangan takut. Aku ingin kamu menerima tawaranku untuk menjadi bagian dari kerajaanku. Saya seperti pernah mendengar permintaan ini ya. Ya, aku memang pernah datang ke dalam mimpimu. Enggak, saya nggak mau jadi pengikut kamu. Saya masih ingin mewujudkan mimpi dan masa depan saya. Kalau kamu tidak mau, maka seumur hidupmu kamu akan mendapatkan kesialan. Saya nggak peduli. Karena saya yakin manusia tuh nggak selamanya sial. Buktinya sekarang saya dapat pekerjaan. Dengan diterimanya kamu bekerja, itu merupakan awal dari kesialanmu. Ular! Tolong! Kenapa? Bu, Iya Fitri, tadi ibu takut sekali lihat kamu pingsan karena digigit ular. Untung saya cepat menolong. Mungkin kalau nggak ketolong, nyawa kamu tidak akan tertolong. Dan kalau masalah pikiran, saya lebih, kenapa saya harus gagal? Selalu gagal. Bekerja, keluar negeri, dalam negeri, saya mencoba selalu gagal. Seperti di Jakarta, saya kerja di 6 perusahaan, saya gagal, saya nggak punya apa-apa. Telat lagi kamu ya. maafin Fitri, saya, Pak. Kamu bukan hanya telat, tapi kamu sudah bolos kerja selama 3 hari. Iya, Pak, tapi saya bisa jelaskan, Pak. Cukup Fitri, mulai hari ini kamu saya pecat. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, jangan pecat saya, Pak. Tolong, Pak. Jangan. Saya bisa jelaskan semuanya. Kamu bukan hanya telat dan bolos kerja, tapi selama kamu kerja di sini, suka banyak kejadian aneh di kantor ini. Bapak, Ular dan semua yang aneh-aneh pada muncul semenjak kamu kerja di sini. Dan yang kemarin kamu bolos selama 3 hari, itu kamu digigit ular juga kan? Itu juga aneh, Fitri. tapi Pak, Udah cukup, diam kamu, Fitri. tolong Bapak jangan pecat saya, Pak. Karena kalau Bapak pecat saya lagi, saya udah 6 kali dipecat, saya udah nggak tahu. 6 kali? mau kerja di- Itu udah bukan urusan saya. Karena kamu memang tidak pantas untuk kerja di sini. Pak, Fitri, kesialanmu baru dimulai. Dan kamu akan terus mendapatkan kesialan jika kamu tidak menuruti aku.